menyambut Natal seringkali dipandang sebagai waktu bagi orang Kristen bersukaria dan mengisi hari-harinya dengan banyak hal ceria. Berbagai hiasan aneka warna adalah lambang kita bergembira menyambut Natal. Namun, di antara gemerlapan lampu dan cemerlangnya hiasan, kita tidak bisa menutup mata melihat bangsa kita yang masih berada di masa-masa yang tidak nyaman akibat pandemi COVID-19 berdampak pada banyak hal, misalnya pada kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Walau demikian, tidak ada hal lain yang dapat menjembatani kondisi kita ini. Tak ada upaya apapun yang mampu menyatukan itu semua. Tidak ada, kecuali kita hayati kembali apa yang terjadi 2000 tahun lalu di kandang di sebuah rumah di kota kecil Bethlehem. Jemaat Tuhan, dalam semangat yang sungguh kepada Sang Bayi Natal, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita, sebagaimana Mika 5 ayatnya yang pertama, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terimalah salam Tuhan, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ku
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bawa pengakuan kita di hadapan Allah dengan sujud di tepi palungan Natal. Ini kami Tuhan, umat yang Kau pelihara. Kami masih suka berjalan dalam kegelapan dan diam dalam kekelaman. Allah Bapa, kami mengaku kepadamu bahwa dalam kehidupan penuh pergumulan yang kami lalui, seringkali kami meragukan akan kuasa-Mu. Kami buta untuk melihat akan begitu banyak berkat yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Kami selalu melihat pergumulan hidup kami dibandingkan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah kehidupan sesama. Tuhan, kasihanilah kami, kembalikanlah damai sejahtera-Mu, agar roh kami bersuka cita. Amin. Jemaat Tuhan, jika untuk setiap kesalahan dan dosa kita, Allah memadamkan sebuah bintang di langit, bayangkan kepekatan gelap yang menguasai bumi. Namun, Allah tidaklah demikian. Sungguh, kepeduliannya kita renungkan di Natal ini. Firman-Nya dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan pemberitaan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan diri kita untuk dapat mendalami dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kembali kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat kami memahami dengan benar kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Demikian bagi hamba, mampukan dalam kuasa Roh Kudus untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan baik,
sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 1, ayatnya yang pertama hingga yang 17, yang menyatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Syalitil, Syalitil memperanakkan Yerubabel, Yerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asyur, Asyur memperanakkan Yadok, Yadok memperanakkan Ahim, Ahim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk. Selamat Hari Natal. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali memasuki
masa raya Natal, yang kita sebut dengan masa raya Natal pertama. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Walaupun di tengah-tengah begitu banyak mungkin tantangan, pergumulan hidup, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 sehingga ibu bapak tidak bisa beribadah bersama pada saat ini di gedung gereja. Ibu bapak beribadah di rumah, di tempat ibu bapak masing-masing lewat tayangan virtual ini. Tetapi biarlah itu menjadi sukacita kita bersama di dalam merayakan Natal. Peringatan dan satu sukacita atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ibu bapak, peristiwa Natal adalah peristiwa yang bukan sebuah peristiwa yang kebetulan. Adalah sebuah peristiwa yang memang Tuhan siapkan. Allah rancang dengan baik. Sehingga peristiwa Natal terjadi. Kehadirannya di tengah-tengah dunia. Penulis Injil Matius yang diperkirakan adalah Rasul Matius menyampaikan bukti tentang apa yang Allah lakukan, rancangan persiapan yang telah Allah lakukan sehingga berujung kehadirannya di tengah-tengah dunia. Lewat gambaran dalam pasal 1 dalam awal Injil Matius ini. Ada hal-hal yang menarik ibu bapak yang mau disampaikan oleh Matius tentang rancangan Allah yang besar ini. Peristiwa Natal sekali lagi bukanlah peristiwa yang tiba-tiba ada. Bukan peristiwa yang muncul seketika adanya begitu. Tidak. Tetapi sekali lagi Allah menyiapkannya sejak lama. Allah sudah merancangkannya sejak lama. Ayat 1 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan Bapak Ibu, di sini disebutkan dua tokoh besar Israel, Daud dan Abraham. Itu mau merujuk pada satu hal yang menarik. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Lebih tinggi lagi anaknya Abraham, lebih jauh lagi anaknya Abraham. Dan itu berarti betul-betul ini sebuah rancangan yang dipersiapkan dengan matang oleh Allah. Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang hadir tengah-tengah dunia. Allah rancangkan itu menjadi satu garis yang betul-betul pribadi-pribadi yang layak, pribadi-pribadi yang ia panggil untuk menjadi bagian dalam skenario Allah untuk hadir di tengah-tengah dunia. Ya memang dirancang Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai Yusuf ada 14 keturunan. Demikian. Sangat menarik sebenarnya kalau kita coba perhatikan ini. Tetapi sekali lagi penulis Injil Matius ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hadir tengah-tengah manusia. Yang kehadirannya bukan sebuah peristiwa yang kebetulan ada. Tidak. Tetapi sebuah peristiwa yang memang secara spesial, khusus Allah persiapkan dengan matang. Dan itulah yang terjadi. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah mempersiapkan kehadirannya di tengah-tengah dunia dengan matang. Dalam rancangannya yang betul-betul detail. Maka ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita. Kepada saya dan kepada ibu bapak saudara. Bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan kita. Ia mempersiapkan segalanya ini hanya satu tujuannya. Karena dia mengasihi kita. Dan agar kita lepas dari kuasa dosa pada akhirnya. Ia menyiapkan dengan matang semua ini sejak awalnya. Karena ia mengasihi kita. Dan ia mau supaya peristiwa ini menjadi peristiwa yang betul-betul membuat kita sadar. Bahwa ia mengasihi kita. Dan betul-betul kita harus berubah. Menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Anak-anak Tuhan yang taat kepada dia. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Natal
adalah peristiwa yang betul-betul dirancang Allah, dipersiapkan Allah dengan baik. Sekali lagi, karena Ia mau kehadirannya merubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan inilah pesan Matius kepada umat dan kepada kita tentunya. Ketika kita boleh merayakan Natal pada hari ini, Ibu Bapak, apakah misi Allah ini betul-betul kita resapi dalam hidup kita? Atau hanya sebuah peristiwa rutin yang kita peringati dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun begitu saja, tanpa ada perubahan diri di dalam sikap hidup sehari-hari kita. Perubahan diri menjadi sosok umat yang semakin taat dan takut pada Tuhan. Nah, mari firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita. Allah sendiri mempersiapkannya dengan baik, dengan matang, dengan betul-betul detail Ia siapkan. Tujuannya cuma satu, supaya kita mendapatkan keselamatan. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan dari Allah, dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia, dan nanti pada akhirnya mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, sudahkah kita menyambut keselamatannya dengan berubah menjadi manusia baru yang betul-betul taat, hidup takut akan Tuhan? Atau masih belum? Sekali lagi, Allah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka mari kita respon apa yang Allah lakukan ini dengan juga menjadi manusia-manusia yang taat, patuh kepadanya. Yang kedua, Ibu Bapak, apa yang menarik dari kisah Natal yang mau dicatat oleh Matius? Ibu Bapak, dalam apa yang dicatat oleh Matius dalam ayat 3 sampai 15 saja, dia mencatat ada beberapa nama wanita yang menarik. Dia mencatat nama Tamar, dia mencatat nama Rahab, ada Ruth, ada Bersheba. Ke nama-nama wanita perempuan ini, Ibu Bapak, adalah ada perempuan yang tanda petik kurang baik lah kehidupannya. Atau Ruth, seorang wanita asing dari negara asing, dari bangsa Moab yang tidak menyembah Allah. Kita tahu Bersheba, bagaimana kehidupannya perempuan ini. Secara khusus Matius mencatat nama-nama mereka dalam silsilah yang ia sampaikan. Apa maksudnya? Yang menarik dari bagian ini adalah ketika yang mau disampaikan Matius adalah ketika Allah menyiapkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya manusia. Perhatikan. Yang ia pakai bukanlah orang-orang yang selalu hidupnya di depan masyarakat hebat, baik. Di depan masyarakat mungkin terlihat suci atau kudus atau Tapi kadang-kadang juga Tuhan memakai orang-orang yang dalam kehidupannya masa lalunya tidak baik. Yang masa lalunya mungkin tidak mengenal Allah. Tetapi sekarang dan ke depan orang-orang ini berubah menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Kita tahu bagaimana Tamar, Rahab, bagaimana Ruth, dan juga bagaimana Bersheba. Tuhan pakai dan rubah mereka dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kehidupannya tidak seturut dengan firman Allah, menjadi hidup yang benar dan baik. Artinya apa? Allah tidak pandang masa lalu Anda sebagai apa. Tetapi Allah mau sekarang ini, apakah Anda sudah berubah menjadi manusia baru? Ia sudah hadir di tengah-tengah dunia kita. Dia sudah hadir untuk kita dan memberikan kita keselamatan. Ia hadir sebagai bayi Natal di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa? Supaya hari ini Anda berubah menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang hidup takut akan Tuhan. Apapun masa lalu Anda, apapun kehidupan di belakang Anda yang sudah Anda tinggalkan,
Ketika Anda hari ini berubah menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan esok hari Anda tetap bersetia kepada Tuhan, maka kasih dan berkat Tuhan akan selalu ada bagi Anda. Matius secara khusus menyebutkan para perempuan-perempuan ini dengan tujuan mau mengingatkan bahwa Tuhan rindu Anda datang, bertobat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang melakukan dengan penuh ketulusan firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun masa lalu Anda, apapun kehidupan di belakang Anda, Anda dulu begitu, tetapi yang penting sekarang apa yang Anda sudah perbuat, apa sikap hidup Anda. Apakah Anda hidup dalam takut akan Tuhan? Apakah Anda benar-benar mau menjadi anak Tuhan? Itulah yang Allah rindukan terjadi bagi saudara. Ibu bapa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyambut sukacita Natal. Sukacita Natal bukan sekedar sebuah peristiwa rutin. Tidak. Tetapi sebagai peristiwa di mana kita merubah hidup dan kehidupan masa lalu kita yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi hidup yang saat ini dan ke depan, hidup yang setaat, yang setia, melakukan kehendak Tuhan, dan menghindari setiap larangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu Anda datang. Karena Dia rindu, dan rindunya amat sangat, maka Ia datang ke dalam dunia supaya Anda datang kembali ke hadiratnya yang kudus, menjadi umat keselamatannya. Biarlah sukacita Natal ini boleh menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan saudara sekarang dan ke depan setiap hari Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdiri. Mari bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, senantiasa kami alami, kami rasakan dalam kehidupan ini. Biarlah apa yang kami jalani dalam hidup ini Tuhan, itu semua boleh ada karena kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh kembali merayakan Natal, sebuah peristiwa di dalam kehidupan iman kami yang indah, di mana kami boleh kembali mengingat dan merayakan akan kasih Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau Bapa, Allah yang kuasa, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam sukacita Natal ini, kami senantiasa boleh hidup dan terus memuliakan, memuji nama-Mu, karena kasih-Mu yang besar, karena cinta-Mu yang nyata ada di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Sorgawi, kami ingin menyerahkan tetap kehidupan kami dalam sukacita Natal ini ke dalam kasih Tuhan. Di saat ini, ketika kami merayakan Natal Tuhan, kami teringat bagi saudara-saudara kami yang rindu Tuhan, Engkau jamah hidup mereka. Karena begitu beratnya tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Yang dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, apapun itu Tuhan, tolong Tuhan, berikan mereka jalan keluar yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga apapun yang persoalan yang mereka hadapi, di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang ada dan senantiasa menyertai kami, yang hadir dan senantiasa mengangkat setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami secara khusus tetap menyerahkan pergumulan atas pandemi COVID-19 yang di saat-saat ini Tuhan begitu berat melanda kehidupan kami, baik di Indonesia maupun di seluruh muka bumi ini. Tolonglah Tuhan agar pandemi ini boleh segera berakhir. Vaksin yang dirindukan, yang menjadi salah satu jalan keluar boleh ditemukan, sehingga wabah ini, pandemi ini boleh segera berakhir, dan kami semuanya boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi mereka yang terkena COVID-19, jamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka kembali beroleh kepulihan, kesembuhan atas kondisi fisik yang lemah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi kehidupan dan keberadaan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berbagai hal indah yang mereka alami, keberhasilan dalam hidup yang mereka rasakan. Biarlah itu menjadi satu bukti tentang cinta Tuhan, kasih Tuhan yang tetap nyata di sepanjang kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, para pemimpin, agar hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sajalah yang senantiasa boleh ada menyertai kehidupan mereka setiap waktunya. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi gereja-Mu di muka bumi ini, secara khusus GPIB, agar gereja-Mu Tuhan, GPIB, boleh menjadi terang Tuhan di bumi Indonesia ini. Kami boleh menjadi terang Tuhan, memancarkan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan pelayanan kami. Berkati fungsionaris majelis sinode, jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, para presbiter di tingkat jemaat. Tuhan berkati semuanya, agar pelayanan di GPIB boleh terus berjalan dengan penuh sukacita, karena damai sejahtera Tuhan senantiasa nyata bagi kami.
Terima kasih Bapa untuk semua itu. Kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan akan jemaat Tuhan GPB Sawangan Depok. Biarlah dalam kasih Tuhan jemaat ini terus bertumbuh. Jemaat ini terus ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar persekutuan pelayanan dan kesaksian di jemaat ini boleh terus berjalan dalam pimpinan Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Natal yang Engkau berikan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani 12 ayat 28 yang menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, kita akan berdoa syukur, kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami sudah mengumpulkan ucapan syukur kami. Biarlah semua ini menjadi berkat yang indah di Natal ini bagi gerejamu. Amin. Jemaat kami persilahkan dulu. Warta Jemaat 25 Desember 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Ibadah hari Natal kedua, Baptisan Kudus, diadakan pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 pukul 7 di Gedung Gereja Sawangan dan pukul 10 di Gedung Gereja Ciseeng. Untuk ibadah hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A, jam 7, terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B, jam 17, terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warta sektor. Untuk gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian warga Jemaat GPIB dimanapun berada, Majelis Sinode GPIB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha,
Ulah karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan. Dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
Maka pergilah saudara-saudara, beritakanlah Injil Yesus Kristus, dan nyatakanlah damai sejahtera Tuhan kepada sesamamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu warga jemaat GPIB Sawangan Depok. Saya Pendeta Ernst Daada, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok. Bersama dengan rekan-rekan saya pelaksana harian Majelis Jemaat, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.